Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fasya Novadiana dengan NPM 2250218. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori pembangunan. Kita langsung saja mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu ada tentang teori pembangunan klasik. Teori pembangunan klasik. Aliran ini itu muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Kemudian, ahli ekonomi klasik sendiri meyakini bahwa kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi. Namun, pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Selanjutnya, di dalam teori ekonomi klasik sendiri, di dalamnya itu terdapat terkait teori pembangunan Adam Smith, teori Ricardian, dan terakhir ada teori pembangunan Malthus. Langsung saja ya kita bahas terkait teori ekonomi klasik yang pertama, yaitu ada teori pembangunan Adam Smith. Untuk teori pembangunan Adam Smith ini sendiri, yaitu merupakan sebuah hukum alam. Adam Smith itu meyakini bahwa berlakunya hukum alam ini terdapat dalam persoalan ekonomi. Terus, pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal itu harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Agen pertumbuhan, menurut Adam Smith sendiri, para petani, produsen, dan pengusaha itu merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada teori Ricardian. Sebelum menuju teori selanjutnya, ada kelemahan dari teori pembangunan Adam Smith itu sendiri. Kelemahan yang pertama itu ada, pengabaian masyarakat secara luas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Yang ketiga, asumsi yang tidak realitas tentang persaingan sempurna. Yang keempat, ada pengabaian pengusaha atau wira swasta. Dan yang terakhir, kelemahan dari teori pembangunan Adam Smith itu adalah asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Kita lanjut untuk teori yang kedua ya. Teori yang kedua itu ada teori Ricardian. Menurut David Ricardo itu sendiri, di dalam masyarakat ekonomi itu ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823 di dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political, Economic, and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Selanjutnya ada teori pembangunan ekonomi yang ketiga, yaitu teori pembangunan Malthus. Malthus itu tidak menganggap bahwa proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Namun, Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Selanjutnya juga ada, kan tadi itu hanya 3 ya,
hanya ada 3. Nah, sepertinya masih ada tambahan lagi, yaitu ada teori Karl Marx. Nah, menurut Marx sendiri, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Kemudian, menurut perkembangan masyarakat, menurut Karl Marx itu, perkembangan masyarakat dapat dilihat melalui 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu ada tahapan masyarakat komunal primitif, yang kedua ada masyarakat perbudakan, yang ketiga ada masyarakat feodal, yang keempat ada tahapan masyarakat kapitalis, dan yang terakhir itu ada tahapan masyarakat sosialis. Nah, Marx sendiri meramalkan keruntuhan sistem kapitalis pada nantinya. Selanjutnya ada teori pembangunan Schumpeter. Nah, Joseph Schumpeter itu hidup di zaman modern pada tahun 1883 sampai 1950. Teorinya ini diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter sendiri mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan yang mantap. Nah, unsur pertama dalam pembangunan ini terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya sendiri adalah wira swasta atau inovator atau pula entrepreneur. Teori selanjutnya itu ada teori Keynes. Teori Keynes sendiri di sini menyatakan bahwa semakin besar pendapatan nasional, semakin besar juga volume pekerja yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Volume pekerja juga tergantung pada permintaan efektif. Nah, permintaan efektif itu sendiri menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Kemudian, permintaan efektif juga dapat ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Terus permintaan efektif itu terdiri dari permintaan konsumsi dan juga investasi. Dan teori ini itu hanya berlaku pada ekonomi. Selanjutnya ada syarat pokok dalam kemajuan ekonomi. Syarat-syaratnya itu kurang lebih ada 4 ya. Nah, yang pertama itu syarat pokok dalam kemajuan ekonomi. Yang pertama ada kemampuan mengendalikan penduduk. Yang kedua ada kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Yang ketiga ada kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu syaratnya adalah tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Selanjutnya, untuk teori pembangunan itu ada teori Harrod-Domar. Nah, menurut Harrod-Domar itu, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi, yakni yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Yang kedua, perekonomian itu terdiri dari 2 sektor. Nah, yang pertama itu ada sektor rumah tangga, dan yang kedua ada sektor perusahaan. Nah, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional itu dapat mencenderungi
kecenderungan menabung besarnya tetap. Kemudian yang terakhir itu kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi Rostov. Nah, pertumbuhan ekonomi Rostov itu terjadi pada masyarakat tradisional yang di dalamnya itu terdapat prasyarat tinggal landas, yang kedua tinggal landas, yang ketiga dorongan menuju kedewasaan, dan yang terakhir ada era konsumsi massa dan besar-besaran. Nah, setelah tadi saya menjelaskan terkait penjelasan dari teori-teori pembangunan ekonomi, nah di sini saya ingin menambahkan sedikit ya, baik itu dari ciri-ciri, inovasi yang akan dilakukan dari berbagai teori yang telah tadi saya sampaikan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri dari teori pembangunan ekonomi. Teori ekonomi Ricardo ya, secara jelasnya. Nah, yang pertama cirinya itu adalah tanah terbatas jumlahnya. Yang kedua, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Terus yang ketiga ada akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik berada di atas tingkat keuntungan minimalis. Yang keempat, cirinya yaitu dari waktu ke waktu itu terjadi kemajuan teknologi. Ciri yang kelima, sektor pertanian itu lebih dominan. Dan yang terakhir, ciri dari teori pembangunan ekonomi Ricardo adalah berlaku bagi tanah atau law of diminishing return. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, saran ini itu terjadinya pada saat ada di era teori pembangunan Malthus. Nah, saran yang diajukan oleh Malthus itu yang pertama, pertumbuhan yang berimbang. Nah, diharapkan dengan diadakannya teori ini, pertumbuhan ekonomi itu dapat bertumbuh kembang dengan imbang atau dengan teratur gitu ya. Yang kedua itu adanya menaikkan permintaan efektif, yang di dalamnya itu bisa kita lihat seperti pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Yang kedua, permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari teori ekonomi pembangunan Schumpeter. Nah, menurut Schumpeter itu sendiri, dia memiliki sedikit inovasi. Yang pertama itu inovasinya yaitu diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Dan yang terakhir, inovasi terakhirnya itu ya adalah inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Untuk tambahan selanjutnya, saya akan menambahkan dari yang teori ekonomi pembangunan Keynes. Nah, Keynes itu di sini asumsi yang dipakai oleh beliau itu ya adalah, jadi beliau mengambil inti ajaran Keynes ini berfondasikan dari 3 faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada dari faktor hasrat berkonsumsi. Yang kedua ada dari faktor tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Dan yang terakhir, faktor yang diasumsikan atau yang dipakai oleh Keynes yaitu faktor efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Nah, kemudian saya juga
Mungkin materinya sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.